Kisah pemuda kaya, anak bos besar, pemilik 73 perusahaan, yang menjadi cleaning service. Episode 452. Kenshin yang naik pohon mangga. Akhirnya tersampaikan juga ke istrinya Kaori. Kaori yang melihatnya lewat video call itu langsung terkaget jadinya. Sangat terkejut dirinya. Tiba-tiba saja nampak mangga yang lebat buahnya. Kenshin berada di pohonnya. Kaori pun sangat senang melihat Kenshin yang mendapatkan apa yang ia inginkan. Lala dan teman-temannya melihat itu juga. Mereka pun bersorak-sorai mengucapkan selamat ke Kaori. Hingga handphonenya Kaori diletakkan di meja, ditonton bersama-sama. Karena terlalu senangnya, Kaori pun sampai terharu akan Kenshin suaminya yang berhasil menemukan apa yang diharapkan. Hingga Kaori lupa tak bertanya pada orang yang membawa handphonenya Kenshin. Siapakah namanya? Kaori yang senang tak memikirkan hal itu dan masih melihat Kenshin yang memetik mangga. Kenshin pun demikian, berada di atas pohon, tangannya menggayut buah, memetiknya satu persatu. Kenshin sangat suka melakukan, hingga satu kakinya naik ke atas lagi, menginjak dahan sebelah kiri. Iwan pun masih fokus merekamnya, memegang handphonenya Kenshin dengan tenang sekali. Iwan tak bersuara, meski mendengar Kaori dan teman-temannya lagi saling bicara dan sedang menyaksikan apa yang ia rekam. Demikian dengan para pengusaha di situ, tamu-tamu kehormatan di pesta itu. Mereka juga sama melihat tuan muda yang memetik mangga. Kemudian Kenshin sendiri, ia yang bersemangat sekali sampai tak menyadari lagi diperhatikan banyak orang, termasuk Paris dan Magdalia yang punya acara, melihat dari kejauhan. Kemudian di tengah itu, Kenshin melangkahkan kakinya, naik lagi ke lebih tinggi. Iwan yang melihatnya, hendak akan melarangnya. Iwan akan bicara, mau berteriak, namun tiba-tiba, Kenshin lebih dahulu, yang menginjakkan kaki ke dahan pohon itu. Langsung saja terdengar suara, krak krak krak, krak krak krak, pertanda dahan itu patah. Kenshin pun terjatuh. Seketika itu, handphone yang dipegang Iwan langsung dilepaskan. Terbentur batu di bawah, tepat kena bagian vitalnya. Handphonenya langsung tak menyala. Tombol on-nya yang kena. Dan Iwan langsung berlari. Iwan akan naik pohon. Bersamaan hal tersebut, kepanikan luar biasa, ketakutan tak terkira, dirasakan Kaori dan teman-temannya. Mereka histeris semua, melihat Kenshin yang terjatuh. Belum tahu kabarnya, karena handphonenya mati, tak bisa dihubungi. Terlebih lagi, Kaori tak mengetahui kalau Kenshin bersama Iwan. Kaori bingung setengah mati, harus bertanya ke siapa. Panik dan cemasnya meninggi, tak tahu kabar suaminya, di manakah kini berada, di mana tempatnya. Kaori yang resah, ditenangkan oleh temannya. Tenang Kaori, gak akan ada apa-apa dengan tuan muda, kan tuan muda nggak sendiri. Itu ada yang merekamnya, pasti tuan muda mengajak temannya. Mendengar hal itu, Kaori teringat Iwan, langsung saja menelponnya. Namun karena Iwan sedang merasa panik, terlebih Iwan lagi naik pohon untuk menolong Kenshin, Iwan pun tak mungkin mengangkat telepon. Begitu halnya bos-bos perusahaan yang di situ, naik ke atas pula untuk membantu tuan muda. Tak hanya itu, Magdalia dan tamu-tamu lainnya makin perhatian jadinya. Mereka pun sangat terkejut akan kejadian tersebut. Indah dan ibunya pun sama, menjadi khawatir juga. Namun Kenshin sendiri sangat beruntung sekali, tak jatuh sampai ke bawah. Tubuhnya tertahan oleh ranting-ranting yang rindang. Jadinya Kenshin selamat dari hal yang tak diinginkan. Iwan pun membantunya turun. Begitu halnya Pak Willy, yang melihat Kenshin mengalami luka di kaki. Terlihat kakinya berdarah. Kenshin merasa terkilir. Dengan pelan-pelan sekali, ia dibantu Iwan. Kenshin pun sampai ke bawah. Dengan keadaan sadar, masih bisa bicara, namun tak bisa berdiri. Semua pengusaha di situ khawatir, hingga memanggil penjaga agar dibawakan tandu. Dokter pun juga datang. Kenshin langsung diperiksa. Sedang Magdalia sendiri, dirinya makin mendekat. Begitu pula dengan saudaranya, yang ingin tahu juga. Paris pun mendatangi pula. Kemudian dokter bicara, agar Kenshin beristirahat. Jangan banyak bergerak, karena ini belum terlambat. Tak perlu ke rumah sakit. Kenshin dianjurkan, agar tinggal di tenda sejenak, untuk menjalani perawatan.
Dan langsung saja, Kenshin diangkat, dibawa ke tempat VIP. Tempat untuk Magdalia, serta pula orang-orang dekatnya. Tentu saja Magdalia tak mungkin melarangnya. Magdalia mengizinkan, karena yang minta adalah tamu pentingnya. Di tengah itu handphonenya Iwan berdering lagi. Kaori menelpon kembali. Iwan pun mengangkatnya. Kaori langsung bertanya, dan dijawab Iwan. Seperti apa adanya. Kenshin tak mengapa, hanya mengalami cedera, terluka di kakinya. Tapi sementara, menjalani rawat di tenda. Dan Kaori bertanya lagi, di manakah tempatnya? Iwan pun menyebutnya, dengan jelas sekali. Dan singkatnya, Kaori pun mengerti. Lantas segera saja, memberitahukan ke ayahnya, menceritakan kejadian, termasuk sebabnya, mengapa suaminya sampai terjatuh dari pohon. Kaori pun sempat dimarahi oleh ayahnya sendiri, karena menyuruh Kenshin melakukan hal itu. Kaori pun menjelaskan lagi, akan hal yang sebenarnya. Pak Hendry langsung mengerti. Beliau pun tak jadi marah, malah kini nampak senang. Dan setelah itu, mau tak mau, Pak Hendry pun memberikan kabar pada bos besar, yang tak lain ayahnya Kenshin. Pak Hendry bercerita, kalau tuan muda sekarang sedang mengalami cedera, baru saja jatuh dari pohon mangga, karena memetik buahnya, mau diberikan ke Kaori. Pak Hendry bercerita, terus terang berkata, kalau Kaori lagi mengidam, ingin makan mangga. Mendengar hal itu, bos besar pun tak khawatir. Beliau lantas bilang, ya nggak apa-apa Hendry. Sekedar jatuh itu tak masalah. Laki-laki harus begitu, tapi saya malah senang. Sebentar lagi punya cucu. Apa benar itu Pak Hendry? Pak Hendry pun menjawabnya, dengan semangat bicara, mengiyakan hal tersebut. Dan bos besar lalu berkata, kalau gitu Pak Hendry, habis ini langsung saja saya melihat Kenshin ke sana. Hitung-hitung melihat mangga, yang belum musimnya. Seperti apa rasanya? Bos besar memutuskan, akan melihat anaknya. Waduh, gawat-gawat ini. Bisa-bisa nanti, kehadiran ayahnya Kenshin di situ akan membuat banyak orang terkejut. Suasananya bisa ramai sekali. Pak Hendry yang mendapat kabar itu, Pak Hendry pun tentu saja akan ikut juga menjenguk tuan muda. Tak berselang lama, perihal Kenshin yang cedera akibat jatuh dari pohon mangga diketahui beberapa pimpinan, termasuk Pak Andi yang dalam perjalanan, yang hendak kembali ke perusahaan. Pak Andi yang mengetahui itu langsung memutar arahnya, hendak ke alamat desanya. Bang Hotman pun demikian, yang sudah tahu kabarnya. Bang Hotman juga berencana akan ke tempat kejadian, ke lokasinya tuan muda. Sedang Kenshin sendiri, ia tentu tak mengetahui kalau ayahnya akan ke sini. Termasuk Kaori istrinya, yang dalam perjalanan akan melihatnya. Kemudian, di tengah Kenshin yang berbaring, Iwan yang berada di sampingnya. Kenshin pun membaca tulisan, banyak ucapan-ucapan selamat. Selamat ulang tahun untuk Magdalia, yang hari ini merayakan. Kenshin menjadi sadar, ini di panggung utama, di tenda buatan, milik yang punya acara. Kenshin pun bertanya pada Iwan. Iwan pun menjawabnya, sudah bro nggak masalah. Ini keadaan darurat, lu nggak boleh banyak gerak. Lagian Pak Willy tadi yang minta, serta teman-temannya juga. Jadi wanita itu tak mengapa. Kenshin mengerti. Tak berselang lama, Magdalia dan Paris datang, diantar oleh tamu pentingnya. Para pengusaha kaya itu hendak memperkenalkan Kenshin. Saat Magdalia hadir, Kenshin pun bicara, maaf sebelumnya mbak saya mengganggu dengan meminjam tempatnya ini. Magdalia pun menjawabnya, dengan sedikit berkata, hal itu tak mengapa. Sepertinya Magdalia ini masih belum tahu benar akan siapa Kenshin. Meski dilihatnya sendiri, tamu-tamu pentingnya menghormati, namun hatinya seperti menolaknya. Kalau pemuda di depannya adalah orang kaya, terlebih di tempatnya ini ada cleaning service pula yang ikut masuk menemani. Magdalia dan Paris masih sangsi, belum benar-benar percaya. Di tengah itu Kenshin malah bilang, oh ya selamat ulang tahun ya mbak. Semoga panjang umur. Saya turut senang, turut pula mendoakan. Semoga mbaknya bahagia dan sehat selalu. Ucapan Kenshin begitu jelas terdengar. Namun Magdalia malah tak menjawabnya. Hanya melihatnya saja. Kemudian hendak keluar, karena dipanggil cowoknya. Dan Magdalia bilang pada tamu-tamu pentingnya, Bapak yang terhormat dan semuanya,
Saya tinggal dulu ya, menemui tamu-tamu. Dan untuk keperluan apapun, minta saja pada penjaga. Magdalia berpamitan ke Pak Willy dan rekan-rekannya. Tapi tak menjawab ucapan Kenshin. Malah langsung meninggalkan. Terkesan mengabaikan. Lalu, bagaimana kisah selanjutnya? Subscribe channel ini untuk episode berikutnya. Terima kasih. Jangan lupa ya guys, untuk kelanjutan ceritanya ada di channel Story Kaori. Jangan lupa subscribe ya guys, dan tekan notifikasinya